Pemirsa, kita bertemu lagi di acara Art and Play. Pada episode kali ini kita akan menyaksikan sekelompok orang yang memainkan permainan drum band. Biasanya permainan drum band dapat kita lihat pada acara-acara tertentu seperti parade atau perayaan hari besar. Nah, seperti apa permainan drum band dan bagaimana permainan drum band yang akan kita lihat? Yuk ikuti bersama. Pagi hari setelah semua siap, kami menuju ke sebuah tempat yang sedang mengadakan sebuah kegiatan dengan menampilkan beberapa grup atau kelompok drum band. Agak sedikit jauh sih, tapi tidak masalah, karena di kanan kiri jalan pemandangannya sangat bagus dan udaranya juga sejuk. Sampai di lokasi, kami melihat beberapa pemain yang sedang bersiap-siap. Mereka memeriksa kembali perlengkapan yang dibawa. Beberapa perlengkapan drum band telah terpasang di tubuh mereka. Wah, sepertinya mereka sudah terbiasa ya memainkan drum band. Beberapa mayoret sedang mempersiapkan barisan dengan menggunakan tongkat sebagai pengukur, membuat barisan terlihat bertambah rapi. Peralatan musik telah siap, barisannya juga sudah rapi. Sekarang tinggal menunggu aba-aba dari mayoret untuk memulai drum bandnya. Tetapi tunggu dulu ya, sebelum kita menyaksikan permainan drum bandnya, ada baiknya kita mengetahui sejarah drum band dan apa serta bagaimana drum band itu. Pasti banyak juga kan yang belum tahu. Begini, drum band atau marching band adalah istilah dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik seperti tiup, perkusi, dan sejumlah instrumen pit secara bersama-sama. Penampilan drum band merupakan kombinasi dari permainan musik tiup dan perkusi serta aksi baris berbaris dari pemainnya. Umumnya, penampilan drum band dipimpin oleh satu atau dua orang komandan lapangan dan dilakukan baik di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup dalam barisan yang membentuk formasi dengan pola yang senantiasa berubah-ubah sesuai dengan alur koreografi atas lagu yang dimainkan, dan diiringi pula dengan aksi tari yang dilakukan oleh sejumlah pemain bendera. Penampilan marching band pada mulanya adalah sebagai pengiring parade atas perayaan ataupun festival yang dilakukan di lapangan terbuka dalam bentuk barisan dengan pola yang tetap dan kaku, serta memainkan lagu-lagu mars. Dinamika keseimbangan penampilan diperoleh melalui atraksi individual yang dilakukan oleh mayoret ataupun beberapa personil pemain instrumen. Namun, saat ini permainan musik marching band dapat dilakukan baik di lapangan terbuka ataupun tertutup sebagai pengisi acara dalam suatu perayaan ataupun kejuaraan. Nah, kita jadi lebih tahu kan sedikit mengenai apa dan bagaimana drum band tersebut. Sekarang kita saksikan yuk drum band yang kita kunjungi. Pasti tidak kalah serunya dengan drum band lainnya. Lihat tuh, semuanya sudah siap dan drum band pun mulai dimainkan. Wah, musiknya sudah mulai bermunculan tuh. Terdengar jelasnya dan terdengar sangat-sangat asik dan seru. Untuk itu harus tetap ikuti ya.
banget ya. Para pemain memainkan drum band dengan kompak, jadi enak didengar. Lagu-lagu yang dibawakan juga sangat dikenal masyarakat. Padahal rintik air hujan mulai membasahi mereka loh. Wah, kalau hujannya turun lagi gimana ya? Barisan drum band ini akan berjalan sejauh 1,5 kilometer. Biasanya sebuah barisan drum band mempunyai formasi yang variatif. Namun, karena jalan yang dilalui tidak begitu luas alias sempit, jadinya mereka tidak dapat membentuk formasi lain deh. Padahal kami pingin loh melihat formasi-formasi tersebut. Pastinya seru dan menarik ya. Tadi kita telah melihat beberapa hal mengenai permainan drum band. Masih banyak loh permainan-permainan dan lagu yang akan dibawakan. Selain itu, kita juga akan mengetahui alat-alat yang digunakan dalam sebuah drum band. Apa saja ya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Art and Play. Ada beberapa macam alat musik yang biasa digunakan dalam drum band. Biasanya sih ada alat musik tiup. Pada perkembangannya, beberapa jenis instrumen musik tiup seperti kornet, klarinet, flugelhorn, saksofon, termasuk di dalamnya soprano, alto, dan tenor, trombon, saxophone, dan flute. Dan umumnya instrumen musik tiup yang digunakan dalam permainan drum band menggunakan nada dasar B atau F. Sekarang juga banyak kelompok yang menggunakan trompet, French horn, mellophone, tenor horn, bariton, euphonium, juga kontrabas atau tuba. Selain alat musik tiup, ada juga loh instrumen lainnya, yaitu perkusi. Instrumen musik perkusi dalam kelompok drum band merupakan jenis instrumen bergerak yang dibawa oleh pemain dan dimainkan dalam barisan seperti halnya instrumen musik tiup. Wah, apa nggak berat ya? Bagian yang memainkan instrumen musik perkusi sambil berjalan disebut juga sebagai drumline atau battery. Instrumen-instrumen tersebut adalah snare drum, drum tenor, queen, drum bass. Drum bass ini umumnya menggunakan 4-6 jenis drum bass yang berbeda serta simbal. Banyak juga ya perkusi yang digunakan. Ada satu lagi nih yang menarik untuk diketahui, yaitu instrumen bendera. Instrumen bendera tidak digunakan untuk bermain musik, melainkan dimanfaatkan oleh pemainnya sebagai alat bantu aksi tari untuk menghasilkan efek-efek visual tertentu yang mendukung penampilan. Pada prakteknya, pemain instrumen ini tidak selalu menggunakan bendera sebagai aksesoris, namun bisa menggunakan peralatan-peralatan lain seperti senapan kayu, selendang, panji-panji, atau bahkan sapu. Tergantung pada koreografinya untuk mendukung penampilan secara keseluruhan. Namun biasanya instrumen dasar yang digunakan adalah bendera dan senapan kayu. Aspek-aspek yang terkait dalam penampilan drum band pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu aspek musikal dan aspek visual. Pengelompokan ini berpengaruh pula pada metode pelatihan pada proses penyiapan sehingga sebuah grup band siap tampil. Umumnya, latihan atas masing-masing aspek tersebut dilakukan secara terpisah terlebih dahulu sebelum digabungkan sebagai satu penampilan utuh. Nah, yang ini nih terlihat nih, ini merupakan barisan drum band yang merupakan satu sajian dari tadi. Dan yang ini
bendera. Yuk. Dan yang ini namanya barisan mersing. Ini nih barisan pemain musiknya. Di sini banyak yang mainin seperti apa ya? Yang ada di gamelan itu. Nanti deh selengkapnya kita tanya-tanya ya. Wow, seru juga. Yang ini bagian drum bandnya. Bagian keyboardnya. Nah, barisan-barisan inilah yang biasanya ada dalam sebuah drum band. Barisan-barisan ini juga yang dibentuk dan dilatih untuk membuat gerakan-gerakan yang harmonis tanpa meninggalkan estetikanya. Sehingga antara gerakan dan tarian memiliki irama yang sama. Wah, berapa lama ya proses latihannya sehingga dapat membentuk sebuah kelompok drum band seperti ini? Kita tanyakan saja yuk kepada pelatihnya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah seorang pelatih drum band yang barusan kita saksikan. Nah sekarang kita mau nanya-nanya dulu. Dan sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Siapa Pak namanya? Jumari, Pak Jumari. Mari, Pak mau nanya-nanya nih boleh ya? Ini berapa lama persiapan untuk drum band yang kayak gini Pak? Oh, untuk persiapan ini untuk latihan dari nol itu sekitar 6 bulan. Kemudian kalau menjelang tampil ini ya kita coba 1 kali untuk menghafal lagu yang kemarin itu aja. Lama juga ya ternyata Pak. Bisa dijelasin nggak nama barisan-barisannya apa aja tadi? Oh ya, barisannya itu biasanya pakai formasi-formasi. Mengingat kita medannya sangat sempit sehingga kita nggak bisa membuat satu formasi yang kita inginkan. Jadi kita formasinya cukup dengan berbanjar atau bersat gitu aja. Terus satu lagi nih Pak, mayoret itu tugasnya kayak gimana sih Pak? Apa aja? Untuk mayoret ini adalah pemimpinnya. Jadi yang mengatur segala gerak-gerik dari perkusi, baik itu belira maupun kalerga dan leader, semuanya itu yang mengatur adalah mayoret itu. Jadi mayoret merupakan ibarat mobil itu sopirnya itu. Jadi masing-masing barisan ada mayoretnya ya. Baik itu aja dulu ya Pak ya. Makasih atas informasinya. Makasih ya Pak ya. Tuh kan, ternyata cukup lama juga ya mereka berlatih. Tidak hanya 1 atau 2 minggu, tetapi sampai beberapa bulan loh. Jadi dibutuhkan kesabaran dan ketekunan, sehingga menjadi hasil yang bagus dan enak dilihat. Selama perjalanan, kelompok drum band ini terus memainkan musik. Masyarakat sekitar yang dilalui juga sangat antusias ingin menikmati permainan drum band, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, kaum laki-laki maupun perempuan. Semua bergembira dengan kemeriahan permainan drum band. Seru ya? Walaupun hari sudah semakin sore, tetapi kelompok drum band ini tidak terlihat lelah. Masing-masing memainkan instrumennya dengan bersemangat seiring dengan lagu-lagu yang dibawakan. Habis ini ada apa lagi ya? Tetap di Art and Play. Koreografi merupakan inti utama dari aspek visual dalam penampilan marching band. Di dalamnya melingkupi alur pola atas formasi baris berbaris yang digunakan.
aksi-aksi tari yang dibawakan oleh para pemain bendera. Gerakan-gerakan untuk menampilkan satu efek visual tertentu yang dilakukan oleh satu, sekelompok atau seluruh pemain yang terlibat dalam formasi barisan. Seringkali penampilan drum band menggunakan aksesoris-aksesoris tambahan yang dimainkan oleh beberapa orang pemain untuk mendukung mendapatkan efek visual tertentu secara keseluruhan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kedua mayoret yang dari tadi memainkan permainan drum band. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Namanya siapa? Ais. Yang satunya namanya siapa? Lisa. Aku bingung nih tanyanya, salah satu aja dulu ya. Gini ini berapa lama latihannya? Sekitar 1 mingguan. 1 minggu untuk event kayak gini. Dari sekolah ada ekstrakurikuler atau gimana nih? Ada ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu kelas berapa sih? 4. Kelas 4 terus di sekolah ada ekstrakurikuler dan persiapan untuk ini cuma 1 minggu aja. Iya. Mau tanya-tanya juga kayak gini, susahnya apa sih jadi mayoret itu? Kalau misalnya mau atraksi. Susahnya gimana tuh? Boleh diterangin? Jadi kalau misalkan tongkatnya agak berat baru gitu, latihannya agak lama ya. Kalau mau atraksi terus baru gitu agak rumit gitu kalau mau lemparin tongkat. Susah ya? Tongkatnya berat nggak sih? Ya, lumayan lah beratnya. Lumayan ya, capek pastinya ya. Aku mau tanya yang satunya ya, gimana? Susahnya jadi mayoret apa sih? Pas memutar tongkatnya. Kan tongkatnya itu kan agak berat-berat dikit gitu. Cuma itu aja, jadi kedua belah pihak sama ya. Jadi susahnya jadi mayoret kayak gitu. Terus sama, ini latihannya berapa lama sama yang kayak ini? Dari sekolah yang sama? Iya. Sekarang aku minta tolong nih ya dari keduanya. Aku pengen dong diajarin gayanya mayoret. Boleh ya? Boleh ya? Salah satu aja, boleh pinjem tongkatnya? Oke. Gimana nih? Sekali lagi ya, tolong ya. Aku diajarin. Yuk, 1, 2, 3. Oh, susah banget ternyata. Jadi ini dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Dari depan kayak gini. Ini namanya apa nih? Gerakan apa nih? Belum dikasih nama. Gerakan memutar, aku boleh kasih nama? Iya. Namanya gerakan memutar pemirsa. Oh iya ini Pak, saya mau tanya nih, boleh dong dikasih tahu apa saja alat-alatnya ini, boleh ya? Oh, silakan. Yang ini alatnya apa nih Pak? Yang ini namanya balera, ya balera. Ini bahannya terbuat dari aluminium ya. Cara untuk memainkannya ini sama halnya dengan keyboard. Akan tetapi kalaupun keyboard kan kita pakai seperti aki maupun dengan keyboardnya. Kalau ini alat musik pukul, ya balera alat musik pukul. Namanya balera ya? Balera, iya namanya balera.
Ada berapa sih Pak alat-alat drum band yang digunakan Kurang ini? lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 macam. 5 macam ada balera. Kemudian balera kita punya 4 buah. Kemudian ada drum itu juga 4 buah. Kemudian untuk bass 1, 2, 3 itu 1 set. Kemudian ada 2 keyboard. Itu yang kami miliki alat-alat drum band dari SDN Wonomulyo 1. Gitu. Lanjut Pak, yang kedua ini alatnya apa ya? Yang ini Pak? Ini bass. Bass. Ini bass ya, satu yang kecil itu, kemudian ini sama yang belakang ini juga bass namanya ya. Ada 2 bass. Ini satu set. Jadi 1, 2, 3 ini satu set. Kemudian kalau itu yang ini Ya. ini namanya trio ataupun remo. Cara memukulnya, cara memainkannya ini sama halnya dengan bass 1, 2, 3 ini. Ya, tuh. Cukup banyak juga ya Pak. Ya. Nah ini Pak, satu ini Pak, namanya apa nih Pak? Ini kayak apa ya? Kayak lempengan ini namanya apa nih Pak? Ini namanya simbal. Kalau kita suka main band itu pasti ada yang biasanya ditaruh seperti ini ya. Nah, itu simbal. Cara memainkannya juga dipukulkan antara kedua simbal ini untuk sebagai selingan musiknya nanti. Untuk musik memunculkan musik yang seperti ngeribel gitu ya. Untuk itu aja untuk simbal. Namanya simbal. Iya. Banyak juga ya Pak ya. Anak-anak ini gimana sih Pak mempersiapkan semuanya? Kan saya lihat tadi rutenya benar-benar jauh ya. Cara mempersiapkan semuanya ini gimana Pak? Terlebih untuk anak-anaknya nih. Karena kegiatan ekstrakurikuler ya, karena kita ini juga menuntut fisik. Oleh karena itu anak-anak juga selain memainkan alat musik itu juga harus fit untuk fisiknya. Jadi kita itu kebetulan di tempat kita itu medannya juga naik, ada yang turun ya, itu jadi cocok untuk anak-anak melatih fisik dari ekstrakurikuler marching band ini gitu. Memang sudah benar-benar dilatih ya Pak ya untuk perjalanan jauh ini ya. Wah berarti anak-anak didiknya benar-benar dijempolan nih Pak. Terima kasih. Iya, baik itu aja dulu Pak yang saya tanya. Terima kasih atas infonya ya Pak ya. Sampai jumpa Pak. Nah, itu tadi adalah beberapa bagian peralatan musik yang biasanya digunakan dalam permainan drum band. Tetapi susah nggak ya memainkan alat-alat tersebut? Kalau gitu kita coba yuk salah satu alat yang ada. Wah ternyata susah banget nih aku ngikutinnya nih. Sekali lagi ya, aku pasti berusaha. Makasih ya Dek ya. Aduh ternyata susah banget nih ya. Boleh dong kenalan dulu. Namanya siapa nih? Sini agak dekat sini. Namanya siapa Dek? Muhammad Rozikin, Kelas berapa nih? 5A, Memang dari awal sudah pegang yang kayak gini ya? Ini namanya apa ya? drum. Drum. Memang dari awal sudah bermain drum gini. Sudah berapa lama ngikutin ekstrakurikuler ini? Sejak kelas 4. Sejak kelas 4. Ya udah, makasih ya Dek ya. Terima kasih ngajarinya ya. Sekarang ini banyak juga loh kelompok drum band yang ada. Biasanya mereka bertemu melalui kompetisi. Kompetisi umumnya menjadi perangsang atas kemajuan drum band di Indonesia. Dengan adanya kompetisi ini, masing-masing marching band umumnya berupaya untuk mengembangkan atau mengadaptasikan teknik-teknik permainan tertentu untuk menunjukkan kapabilitas grup marching band tersebut, atau menciptakan satu keunikan yang berbeda sehingga menjadi ciri khas penampilan suatu grup drum band. Skala kompetisi ini bisa mencakup tingkat daerah, provinsi, ataupun nasional. Wah, seru juga ya. Semoga dengan adanya kompetisi, drum band di negeri kita semakin maju. Tidak terasa hari sudah semakin malam.
waktunya untuk pulang. Jangan lupa ya, saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30 hanya di Dama TV. Aduh, kelar juga akhirnya jalan-jalan kita kali ini. Dan waktunya saya istirahat. Dan seperti biasa, kita sudahi dulu ya Art and Play kali ini. Dadah, sampai ketemu. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kedua mayoret yang